Halo sobat pecinta film, semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Di film kali ini akan menceritakan tentang seorang gadis yang berjuang bersama naga untuk melawan wabah yang bernama Drun, yaitu wabah yang menjadikan semua makhluk hidup yang disentuhnya menjadi batu. Untuk lebih lengkapnya jangan lupa subscribe dulu channel ini, like dan share. Oke, terima kasih yang telah mengklik tombol subscribe. Semoga kesehatan selalu menyertai Anda dan menjadi amal ibadah barokah selalu untuk Anda. Film ini diawali dari seorang wanita yang bernama Raya. Dia menceritakan bahwa 500 tahun yang lalu negerinya yang bernama Kumandra begitu indah dan damai, di mana naga dan manusia hidup berdampingan. Namun semuanya berubah ketika wabah berbahaya yang disebut dengan Drun datang dan merubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi batu. Para naga yang melihatnya tidak tinggal diam. Mereka mencoba untuk melawan Drun, tapi sayangnya para naga pun berubah menjadi batu. Hingga ada satu naga terakhir yang tersisa, yang bernama Sisu. Ia kemudian memusatkan kekuatannya menjadi sebuah permata dan melenyapkan Drun. Lalu semua orang yang telah menjadi batu pun kembali seperti semula, tapi tidak dengan para naga yang tetap menjadi batu. Lalu peninggalan naga terakhir yang berupa permata mestinya menjadi lambang persatuan, namun sayang karena keserakahan manusia mereka malah saling berperang untuk merebutkan permata itu, yang membuat negeri Kumandra terpecah menjadi 5 bagian. Lima ratus tahun kemudian, Raya masuk ke dalam sebuah kuil tempat permata itu disimpan dengan hati-hati dan sadar akan banyak jebakan. Dia menyuruh hewan kesayangannya yang bernama Tuk-Tuk untuk membantunya. Setelah itu, dia membuka pintu rahasia permata naga Sisu. Sesampainya di dalam, ternyata ada seorang penjaga permata yang telah menanti. Kemudian mereka pun bertarung. Ternyata orang tersebut adalah ayahnya yang sedang melatih Raya sebagai penjaga permata. Jadi di mana semua orang memperebutkan permata. Keluarga Raya malah mencoba menjaga permata tersebut. Kemudian di saat mereka sedang berjalan menuju dapur, ayah memberitahu kalau dia berniat menyatukan kembali Kumandra dengan mengundang beberapa desa untuk datang dan makan bersama. Desa-desa ini terdiri dari Desa Ekor, Cakar, Tulang, dan Desa Taring. Ayah juga percaya jika kita tak berhenti dan belajar untuk mempercayai sesama lagi, maka dunia akan hancur dengan peperangan. Kemudian, keempat desa pun tiba. Di saat suasana menegang, Raya mengajak mereka untuk makan bersama, dan di sini dia berkenalan dengan anak ketua Desa Taring yang bernama Namari. Ketika semua sibuk dengan acara makan-makan, Raya dan Namari menjadi dekat. Mereka ini sama-sama pecinta legenda naga juga, hingga akhirnya Namari memberikan kalung naga Sisu padanya, serta menunjukkan peta cerita legenda Sisu padanya, dan mengatakan kalau naga terakhir yang bernama Sisu sedang tertidur di ujung sungai. Lalu Raya yang sudah merasa percaya padanya, mengajak Namari untuk melihat permata Sisu yang selama ini di desa Hati. Namun siapa sangka, ternyata Namari mengkhianatinya dengan tujuan untuk mengambil permata Sisu tersebut. Maka dari itu Raya bertarung melawannya untuk melindungi permata Sisu. Sayangnya, Namari berhasil memberikan kode pada sang ibu. Ayah yang melihat hal tersebut pun segera menolong anaknya. Awalnya ayah tidak ingin terjadi pertumpahan darah di situ dan ingin meredam masalah dengan kepala dingin. Namun ternyata malah ada seseorang yang memanahnya. Seketika itu juga para warga desa lain mencoba mengambil permata Sisu, hingga akhirnya permata itu jatuh dan pecah. Di saat itu juga Drun terbebas kembali dan menyerang mereka. Ayah yang melihat hal itu langsung mengambil potongan permata tersebut untuk menaklukkan Drun, serta lari dari tempat tersebut. Ayah yang menyadari kalau dirinya tidak akan bisa selamat menyuruh Raya untuk menyimpan pecahan permata dan melemparkan anaknya ke dalam sungai. 6 tahun pun berlalu. Raya menjadi pengembara untuk mencari keberadaan Sisu. Ketika hampir sampai di sungai terakhir, dia dikagetkan dengan kedatangan Drun yang menyerangnya secara tiba-tiba.
Tapi beruntungnya itu dapat diatasi dengan cepat, lalu dia berdoa dan berharap sungai terakhir adalah tempat tersebut. Dan ternyata usahanya tidak sia-sia, seketika doanya pun terkabul. Ketika Sisu sang naga terakhir muncul. Setelah itu Raya bercerita kalau dunia yang Sisu selamatkan sedang tidak dalam baik-baik saja. Karena permata Sisu telah terpecah akibat dirinya. Walaupun dia mempunyai potongan dari permata tersebut, Sisu tetap tidak bisa mengembalikannya secara utuh, karena sebenarnya permata naga itu dibuat oleh saudara-saudaranya Sisu. Dan ketika Sisu memegang potongan batu permata tersebut, tiba-tiba saja dia menjadi bercahaya. Ternyata batu permata itu memiliki sihir yang dimiliki adiknya. Mereka juga langsung menyadari Sisu masih terhubung dengan sihir batu permata, yang artinya dia bisa menyelamatkan dunia dengan mengumpulkan potongan batu permata Sisu dan menggabungkannya. Tanpa mereka sadari, ternyata Namari mengejar Raya dan menemukan barang miliknya yang terjatuh akibat serangan Drun. Namari pun langsung dengan cepat mengejarnya. Namun tempat tersebut sudah kosong karena Raya sudah lebih dulu pergi. Di sini Raya memberitahu Sisu bahwa setiap desa memiliki pecahan permata, hingga mereka pun sampai di depan pintu gua desa Ekor. Satu persatu rintangan pun mereka lewati dari jebakan tali hingga akhirnya sampai di tempat potongan permata tersebut. Ketika mereka berhasil menemukan potongan permata tersebut, Sisu memegang potongan batu itu tiba-tiba berubah menjadi manusia. Namun seketika juga Namari menemukan mereka dan terjadilah kejar-kejaran. Raya yang sadar kalau hewan yang ditunggangi oleh Namari itu takut pada air. Dia pun loncat ke dalam air untuk menaiki perahu yang ada di dermaga. Lalu Raya memberikan beberapa batu giok pada Bon yang merupakan pemilik perahu, agar bisa dengan cepat pergi dari tempat tersebut. Karena perahunya ini jalannya lama, Sisu pun berinisiatif untuk membantu mereka. Kemudian mereka pun menuju desa Cakar sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Di saat Bon sedang memasak, Raya berusaha menutupi jati diri Sisu agar tidak ketahuan oleh orang yang baru dikenal. Di sisi lain, Namari memberikan penghormatan saat melewati patung para naga. Di malam harinya, Drun terlihat jelas sudah ada di mana-mana. Sisu pun menjelaskan kalau Drun itu terlahir dari perselisihan manusia. Dia selalu menunggu saat-saat lengah untuk menyerang manusia. Mendengar itu, mereka jadi mengingat keluarganya yang telah menjadi batu dikarenakan Drun. Sesampainya mereka di desa Cakar, Raya memperingatkan Sisu kalau di desa ini penuh dengan para pencopet dan penipu. Lalu Raya pergi bersama Tuk-Tuk agar Sisu tidak dalam keadaan yang berbahaya. Namun siapa sangka di saat Raya menuju rumah ketua desa Cakar, ia melihat bayi yang sedang menangis. Raya pun merasa kasihan, mau gak mau dia harus menolongnya. Tapi ternyata hal itu adalah kesalahan besar karena bayi tersebut adalah seorang penipu yang menginginkan potongan permata Sisu miliknya. Raya pun kaget langsung mengejarnya, hingga pada akhirnya para pencuri tersebut berhasil ditaklukkan. Tapi Raya merasa kasihan terhadap mereka. Ia pun memiliki ide untuk mempekerjakan mereka agar dirinya bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk, kenyataannya adalah ketua desa Cakar telah membatu. Kemudian seseorang memberitahu kalau potongan batu permata berada dalam genggaman ketua desa Cakar yang kejam. Di waktu yang sama, Sisu mempunyai firasat buruk dan berinisiatif untuk segera membantu Raya dengan memberikan hadiah yang dia dapatkan dengan cara menghutang. Namun ya mana bisa, kenal juga tidak. Namun beruntungnya Sisu ini ditolongi sama nenek tua yang tanpa disadari ternyata nenek itu juga telah menipunya dengan mengantarnya keluar gerbang yang dipenuhi oleh Drun. Ternyata nenek itu adalah ketua desa Cakar yang dia maksud untuk mengambil potongan batu permata milik Raya untuk tambahan koleksinya. Beruntungnya lagi Raya datang menolong Sisu dan mengambil potongan batu permata milik nenek tersebut. Di saat Sisu memegang potongan permatanya, dia langsung mengeluarkan sihir kabut untuk dipakainya untuk kabur dari tempat itu. Sesampainya di perahu, Raya kaget pas melihat bayi dan komplotannya yang dia bawa makan dengan rakus.
Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya ke desa selanjutnya. Di waktu yang sama, Namari meminta sang ibu untuk memberikan pasukan agar dia bisa menyerang Raya yang berada di desa Tulang. Di dalam perjalanan ke desa Tulang, Raya mengakali komplotan bayi itu untuk tidak membuat kacau dalam perahu dengan permainan petak umpet. Setelah itu, dia menghampiri Sisu yang sedang menyendiri. Lalu Raya mengobrol kalau dia tidak bisa lagi mempercayai orang lain karena kepercayaannya telah hancur ketika orang-orang yang dia percaya telah mengkhianatinya. Sontak saja ketika sampai di desa Tulang, Sisu langsung mengambil bubur untuk dia buktikan bahwa apa yang telah dia pikirkan itu adalah salah. Raya yang melihat hal itu pun langsung mengejarnya. Tak lama kemudian, Sisu sadar kalau sikapnya itu sudah seenaknya tanpa berpikir panjang yang mengakibatkan mereka kena jebakan dari desa Tulang. Lalu mereka bertemu dengan kepala desa Tulang yang bernama Tong. Dia menakut-nakutin mereka, tetapi secara mengejutkan teman-teman mereka datang untuk menolongnya dan segera membebaskannya. Lama kemudian Namari datang untuk menyerang mereka. Di saat yang bersamaan, melihat kalau ternyata Tong hidup dalam kesendirian karena prajuritnya telah gugur membatu akibat melawan Drun. Raya memutuskan untuk mengulur waktu melawan Namari agar teman-temannya bisa kabur yang dituntun sama Tong. Namun sayangnya Raya mengalami tekanan yang membuatnya harus kalah dalam pertarungan tersebut. Sisu yang melihat hal itu pun langsung berubah menjadi naga untuk menolongnya. Teman-temannya Raya yang baru tahu kalau Sisu adalah naga terakhir, mereka pun marah pada Raya. Tapi disinilah ia menjelaskan kalau tujuan dirinya dan Sisu untuk bersatu untuk memperbaiki dunia dari Drun. Maka dari itu mereka pun bekerja sama untuk saling membantu tanpa disangka-sangka. Tong memberikan batu permata itu pada Sisu yang membuatnya memiliki sihir hujan. Di dalam perjalanan menuju desa Taring, mereka menyusun rencana untuk bisa mengambil batu permata terakhir. Kemudian Bon mengutarakan rencananya yang menggunakan taktik open ship. Namun, Sisu mengutarakan rencananya yang harus ramah kepada manusia lain. Karena rencana Bon lebih masuk akal, Raya pun dengan rencana itu. Lalu Sisu mengajak Raya untuk mendatangi suatu tempat. Di tempat itu ternyata adalah kuil desa Hati. Di sini Sisu menunjukkan saudara-saudaranya yang sudah menjadi batu. Sisu pun bercerita 500 tahun yang lalu, dia dan saudara-saudaranya adalah naga terakhir yang tersisa dari kekejaman Drun. Di tempat ini mereka tenggelam dalam lautan Drun. Namun karena abangnya tidak menginginkan kekalahan, maka dari itu mereka membuat pertahanan terakhir dengan cara menggabungkan beberapa sihir untuk menjadi permata yang akan mengalahkan Drun, dan mereka mempercayakannya pada Sisu. Berkat kepercayaan itu, Sisu menyadari kalau kepercayaan itu menguatkan lebih kuat dari yang pernah dibayangkan. Begitu juga dengan Namari. Jika dia tidak mempercayainya, maka hanya Raya yang harus memulai mempercayainya. Setelah itu, Raya mendatangi ayahnya dan memberikan bunga yang diletakkan di tangannya. Kemudian Raya memutuskan untuk memakai rencana Sisu dengan memberikan hadiah berupa kalung Sisu yang pernah diberikan Namari padanya. Di sisi lain, ketika ibu bertemu dengan Namari, merasa takut karena menurutnya jika Sisu berhasil memperbaiki dunia, para desa yang lain akan menyerang desa Taring karena telah membuat dunia menjadi hancur. Lalu di malam harinya, komplotan bayi beraksi masuk ke dalam desa Taring untuk memberikan surat kepada Namari dan kalung Sisu yang pernah dia berikan pada Raya. Di waktu yang sama, Raya memberikan penyedap rasa khas desa Hati kepada makanan yang dibuat oleh Bon agar dia dan Tong tidak berantem. Di saat mereka makan malam, Namari memberikan kode pada Raya untuk mendatanginya. Raya mengingatkan Sisu untuk tidak bertindak gegabah sampai Namari menyerahkan batu permatanya. Setelah itu, Namari memberikan potongan permatanya pada Raya. Namun, lagi-lagi dia mengkhianati Raya. Di saat Raya ingin melawannya, Sisu mencegah dan tanpa disangka-sangka Sisu terbunuh oleh Namari. Namari yang lihat itu pun langsung sontak mengambil potongan permata miliknya lalu melarikan diri. Di saat itu juga hal aneh
lainnya terjadi yang membuat air laut menjadi kering. Raya pun tidak tinggal diam dan dia langsung bergegas meluapkan amarahnya untuk membunuh Namari. Dan pertempuran pun tidak terhindarkan lagi. Dan di waktu yang sama teman-teman Raya menyadari kalau kekuatan batu permatanya sudah mulai meredup. Maka dari itu mereka pun berjuang untuk menyelamatkan para warga desa Taring agar bisa dengan cepat keluar dari tempat tersebut. Pertempuran Raya dan Namari pun menjadi sangat sengit hingga membuat Raya menjadi terpojok. Tapi pada akhirnya dia bisa mengalahkan Namari dan memaafkannya. Kemudian Raya yang melihat teman-temannya sedang berjuang dengan cepat, dia langsung membantu teman-temannya melawan Drun. Ketika Tuk-Tuk membawa warga desa Taring untuk pergi, tiba-tiba Drun mencegatnya. Beruntungnya mereka ditolong oleh Namari. Tapi sayangnya setelah itu mereka harus jatuh ke dalam reruntuhan. Di saat keadaan sudah semakin mendesak, Raya menyuruh mereka pun untuk mengumpulkan batu tersebut. Namun karena tidak ada yang mempercayai Namari, Raya pun memulai untuk mempercayai Namari duluan dengan memberikan potongan batu permata tersebut padanya. Seketika Raya pun menjadi batu. Dan di saat itulah teman-temannya mengikuti jejak Raya yang mempercayakan batu permata pada Namari. Yang tadinya Namari mau kabur, tapi karena sudah dipercayai, ia pun menyusun batu permata itu jadi utuh. Namun mereka pun menjadi batu. Tapi gak lama kemudian batu permata yang utuh itu bersinar kembali, hingga akhirnya cahaya permata membuat Drun musnah dan menghidupkan kembali para manusia. Setelah kejadian itu, dunia menjadi normal dan tanpa disangka-sangka para naga pun yang sudah menjadi batu sejak ratusan tahun lalu hidup kembali dan secara mengejutkan Sisu dibangkitkan kembali. Sisu mendatangi Raya dan memeluknya, kemudian mereka pun pulang ke desanya masing-masing untuk bertemu dengan keluarga dan sanak saudara yang mereka sayangi. Di sisi lain, Raya yang bertemu dengan ayahnya pun langsung memeluknya hingga menangis. Setelah kejadian itu, Sisu mendatangi mereka dan mengatakan kalau Kumandra sudah tercipta lagi karena perjuangan Raya. Sisu dan ayah pun sangat bangga para warga Kumandra telah berdamai dan hidup berbahagia. Dan film pun tamat.